Hitung dong. Tanda tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabiro, walhamdulillahi kasiro, wa subhanallahi bukrata wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati amalina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, faya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, suatu nikmat besar yang wajib kita syukuri dengan sungguh-sungguh. Sebab hingga saat ini kita semua masih diberi kesempatan untuk bisa merasakan hari istimewa yang hanya datang satu kali dalam setahun, yaitu Hari Raya Idul Adha. Keberadaan Idul Adha tidak hanya sebatas sebagai suatu momen yang istimewa karena bertepatan dengan ibadah haji, tetapi juga terdapat ibadah menyembelih hewan kurban, yang mana hikmah daripada kurban tersebut sangatlah luar biasa, baik dari segi syariat maupun segi kemanusiaan. Idul Adha merupakan salah satu hari raya yang di dalamnya menyimpan sebuah peristiwa besar dalam agama Islam, yang mana hal tersebut bukan hanya meninggalkan sebuah keteguhan iman, tetapi juga menjadi bukti pengorbanan yang didasari dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Dan hal ini harus menjadi tauladan bagi kita semua, bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk mengorbankan suatu hal, maka korbankanlah yang terbaik. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menyembelih hewan kurban merupakan ibadah yang berawal ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan perintah untuk mengorbankan anaknya sendiri sekaligus putra kesayangannya yang bernama Nabi Ismail dengan cara disembelih. Dengan penuh keimanan, beliau pun melaksanakan perintah tersebut. Kemudian pada saat Nabi Ibrahim melaksanakan perintah tersebut, ketika pisau sudah hampir menyentuh leher Nabi Ismail, tiba-tiba datanglah seorang malaikat Allah membawa seekor kambing dari surga. Nabi Ismail pun digantikan dengan kambing tersebut. Dari situlah menyembelih hewan kurban menjadi syariat yang sunnah untuk dilakukan bagi setiap orang yang telah mampu untuk melaksanakannya. Sebab di dalamnya memiliki berbagai keistimewaan yang luar biasa. Selain bentuk ketaatan kepada Allah, tetapi kurban ini juga mampu menumbuhkan rasa solidaritas yang tinggi. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam garis besarnya sesungguhnya ibadah kurban ini menyimpan 3 hikmah sangat penting yang perlu kita ketahui agar nanti bisa menjadi suatu motivasi yang baik untuk kita di dalam melaksanakannya. Ketiga hikmah tersebut adalah yang pertama, ibadah kurban bisa menjadi satu sarana pendidikan bagi seluruh umat Islam agar mereka tidak lupa akan bersedekah di jalan Allah, baik bersedekah dengan harta, tenaga, ilmu, dan yang lainnya. Sebab jika seandainya manusia sudah lupa atau sudah tidak mau melakukan hal tersebut, maka bisa dipastikan hidupnya sangatlah rugi. Karena sesungguhnya semua hal yang kita miliki pada hakikatnya adalah bukan milik kita. Semua yang kita miliki hanyalah akan bermanfaat bagi kita di akhirat kelak, kalau kita memanfaatkannya dan mempergunakannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ibadah kurban ini menjadi suatu penegasan kepada seluruh umat Islam bahwa sesungguhnya perintah Allah harus benar-benar dilaksanakan.
tidak boleh dianggap enteng serta jangan disia-siakan. Coba kita bayangkan betapa Nabi Ibrahim rela mengorbankan anak satu-satunya yang dia sayangi untuk disembelih hanya untuk melaksanakan perintah dari Allah Sang Maha Kuasa dan Maha Pencipta. Lalu, kenapa kita sebagai umat Islam yang mengaku masih taat kepada Allah Subhanahu wa taala masih merasa sayang dengan hanya mengeluarkan satu ekor hewan saja? Itu pun setahun sekali dan nantinya pun untuk kebahagiaan diri kita sendiri di akhirat kelak. Bayangkan bagaimana jadinya jika seandainya kita juga diperintah untuk menyembelih anak kita sendiri. Yang ketiga, kurban ini akan menjadi suatu hal yang mampu memotivasi kita untuk senantiasa melihat orang-orang yang ada di sekitar kita, terutama mereka yang tidak mampu dalam arti tidak cukup dalam ekonomi atau harta. Dengan adanya kurban, mereka pun juga bisa merasakan kebahagiaan karena bisa merasakan sesuatu hal yang jarang dirasakan. Perlu diketahui bahwa ketakwaan itu tidak diukur oleh kekayaan, pangkat, ataupun status sosial, sebab tidak menutup kemungkinan bahwa orang yang dianggap hina karena kehidupannya serba kekurangan, malah ketakwaannya melebihi siapapun di sekitarnya dan memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jika di antara kita ada yang telah mampu untuk berkurban, maka mari laksanakan kurban yang hanya setahun sekali ini. Karena tidak menutup kemungkinan kurban yang kita lakukan yang dagingnya dimakan oleh orang-orang kecil kelak akan menyelamatkan kehidupan kita di akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli haza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisaril muslimana wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabiro walhamdulillahi kasiro wa subhanallahi bukrata wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa la antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim innallaha hawa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma fa'annal gola wal bala wal waba wal riba waz zina wal fahsya wal munkar wasyadaida wal mihan wasu'al fitani wa ma doharo minha wa ma baton. Amma baladina haza khosah wa ansairi biladil muslimana amma ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah innallahi ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkar wal baghi